RUU KUHP. RUU KUHP. RUU KUHP. RUU KUHP. Untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR RI, yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda. Jadi kalau kita mengikuti perkembangan yang terjadi di berbagai mass media pada akhir-akhir ini, bahwa di masyarakat kita sedang ramai akan diberlakukan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru yang menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama. Seperti apa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru yang akan diberlakukan ini? Yaitu yang seperti ini, yang rancangan undang-undangnya itu sedang akan disahkan di Dewan Perwakilan Rakyat. Pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa sebetulnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di negara kita, yang saat ini bisa kita lihat, kita peroleh di berbagai toko atau yang sedang dipelajari oleh mahasiswa Fakultas Hukum pada saat ini sebetulnya adalah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Peninggalan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, di mana di Hindia Belanda KUHP ini sudah diberlakukan mulai tahun 1915, efektif berlaku mulai tahun 1918. Siapa yang memberlakukan KUHP ini di Hindia Belanda pada waktu itu? Yaitu Ratu Belanda. Ratu Belanda pada waktu itu memberlakukan Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië di Hindia Belanda. KUHP ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berlaku di seluruh wilayah Hindia Belanda, berlaku bagi semua golongan penduduk yang ada di Indonesia. Nah, sebetulnya KUHP ini, Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië ini, dibuat tahun 1881. Jadi ketika diberlakukan pada tahun 1918, maka umur Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië ini sudah 37 tahun. Jadi dengan demikian, sudah 37 tahun, ini ketika diberlakukan di Hindia Belanda, ini sudah usang yang sudah tidak up to date lagi pada zamannya pada waktu itu. Tapi toh diberlakukan pada efektif berlaku 1918. Dan apa setelah merdeka, ini terus diberlakukan. Kita merdeka tahun 45, tahun 46 ini tetap diberlakukan sampai saat ini. Jadi dengan demikian, ini umurnya kalau kita runtut tahun 1881, umurnya sudah 137 tahun. Oleh karena itu, maka perlu diganti dengan KUHP yang baru, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Pemikiran untuk mengganti KUHP ini dengan KUHP yang baru itu sebetulnya sudah mulai muncul pada tahun 1963. Pada waktu itu ada seminar hukum nasional pertama tahun 1963 yang merekomendasikan ada rancangan KUHP nasional. Rancangan KUHP nasional menggantikan yang ini. Kemudian disusunlah konsep-konsep RUU KUHP pada waktu itu. Ada konsep Basaruddin, ada konsep yang diketuai oleh Profesor Umar Senoarji, Profesor Sudarto, Profesor Marjono, Profesor Ruslan Saleh, dan seterusnya. Itu tahun 79, tahun 82, tahun 86, tahun 93. Itu konsep itu terus disusun, dan terakhir pada tahun 2017 diserahkan ke DPR
ini adalah rancangan KUHP, ini adalah penjelasan dari rancangan KUHP ini serta didampingi oleh naskah akademik. Jadi ini sudah diserahkan di DPR pada tahun 2017. Dengan demikian sampai beberapa hari terakhir ini umurnya di DPR sudah 2 tahun. Nah, nampaknya kemarin itu akan disahkan oleh DPR menjadi undang-undang. Tetapi nampaknya banyak masyarakat yang mempertanyakan, tahu-tahu kok akan diberlakukan rancangan KUHP yang akan datang. Ini bagaimana? Sehingga banyak pro kontra di situ. Wah, pasalnya begini, pasalnya begitu dan sebagainya. Akhirnya Bapak Presiden pada waktu itu ditunda dulu pengesahan rancangan KUHP ini menjadi undang-undang. Tapi toh nampaknya masyarakat terus mempermasalahkan itu, mempertanyakan bagaimana mengenai RUU KUHP yang akan disahkan ini, sehingga muncul unjuk rasa, muncul demonstrasi di mana-mana. Apabila kita cermati apa yang nampaknya menjadi permasalahan sehingga muncul penolakan-penolakan di sini, nampaknya yang berkembang mengenai pasal-pasalnya. Pasal-pasalnya yang ada di sini katanya ini, loh kok begitu, loh kok begini dan sebagainya. Mulai dari loh kok muncul lagi pasal tentang penghinaan presiden, kan itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Loh kok muncul lagi pasal tentang hadsai artikelen, tentang penyebaran permusuhan kepada penguasa. Loh kok itu akan diberlakukan lagi. Tiba-tiba muncul pasal tentang kumpul kebo, ini bagaimana? Sampai misalnya ada ayam masuk ke halaman tetangga maka bisa dipidana sekian tahun. Kok kemudian muncul bagaimana kalau wanita malam hari pulang kemudian ditangkap karena terlalu malam pulangnya. Loh kok kemudian muncul pasal tentang apabila ada orang yang gelandangan di jalan kemudian ditangkap. Apa betul seperti itu pasal-pasal di dalam rancangan KUHP? Di sisi lain muncul bantahan, tidak seperti itu. Bapak Menteri Kehakiman Pak Yasona pada waktu itu mengatakan tidak seperti itu. Isu mengenai berita-berita mengenai pasal-pasal yang berkembang di masyarakat itu sudah dipelintir. Katanya ada pasal yang mengatur tentang ini, tentang itu dan sebagainya. Itu sudah dipelintir. Tidak sesuai dengan itu sudah jauh berubah, tidak sesuai dengan yang ada di rancangan ini. Nah, ini kan berarti terjadi perbedaan persepsi di masyarakat terhadap apa yang sebetulnya sedang dibahas di DPR. Beda persepsi, masyarakat mengira yang dibahas ini ternyata menurut pemerintah dan DPR sudah tidak seperti itu. Lah ini yang nampaknya perlu dibenahi, ya. Mengapa ini bisa terjadi? Karena pertama, mungkin pada waktu itu masyarakat untuk mengakses draft rancangan KUHP itu seperti apa toh, substansinya seperti apa toh, pasal-pasal yang diatur seperti apa toh, cukup sulit untuk diperoleh di masyarakat. Bahkan mungkin memang dirahasiakan oleh DPR lah. Ini kan repot kalau sudah muncul seperti itu. Masyarakat tidak diberitahu mengenai tidak diberitahu mengenai apa yang akan diatur di sini. Padahal undang-undang itu sebelum diberlakukan itu harus public hearing dulu dengan masyarakat, menghimpun masukan-masukan dari masyarakat. Kita akan memperlakukan sebuah aturan yang bunyinya seperti ini, yang rumusannya seperti ini. Bagaimana masyarakat? Bagaimana tanggapan masyarakat? Bagaimana reaksi masyarakat? Ini yang nampaknya kurang diberlakukan sehingga masyarakat menjadi terkaget-kaget. KUHP tidak ramah terhadap perempuan dan sebagainya, sampai KUHP ngatur santet seperti apa ngaturnya dan sebagainya. Oleh karena itu, sekarang karena kondisinya sudah seperti ini, tentunya pemerintah dan DPR perlu mensosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat.
Ini loh pasal yang akan diberlakukan, ini loh substansinya yang akan diberlakukan, ini loh rumusan ketentuan pasal yang akan diberlakukan. Diberitahu dulu, disosialisasikan dulu kepada masyarakat, sehingga nanti masyarakat bisa banyak memberikan masukan, banyak memberikan urun rembuk terhadap ini. Baik itu bisa dilakukan dalam forum diskusi-diskusi, bisa dilakukan dalam bentuk seminar-seminar, bisa diberlakukan disosialisasi kepada masyarakat, public hearing dan sebagainya. Sehingga nanti setelah KUHP yang baru ini nanti diberlakukan, dia tidak hanya mempunyai dasar keabsahan berlaku secara yuridis saja, tetapi juga mempunyai dasar keabsahan berlaku secara sosiologis. Apa itu? Bisa diterima oleh masyarakat yang dikenai hukum itu. Kemudian tentunya bisa mempunyai dasar keabsahan berlaku secara filosofis. Apa itu? Mencerminkan nilai-nilai keadilan. Ini yang perlu diberlakukan. Kemudian mungkin ya ini tidak mudah. Apa yang saya sampaikan ini tidak mudah untuk bisa dilakukan oleh pemerintah maupun DPR. Mengapa? Karena masyarakat di Indonesia ini sangat heterogen, sangat multi religi, multi etnis, multi suku dan sebagainya. Semua tentunya mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Ini tentunya nanti juga akan tidak mudah. Mengapa? Terlebih itu akan menjadi tidak mudah lagi, terlebih-lebih di dalam rancangan KUHP ini jumlah ketentuan pasalnya itu dengan rumusan yang bermacam-macam, 736 pasal ini tentunya tidak mudah bagi masyarakat untuk menerima ini. Jangankan KUHP yang dengan 760 pasal, undang-undang pornografi misalnya yang hanya mengatur masalah sektoral tertentu, undang-undang sektoral yang mengatur masalah pornografi, muncul pro dan kontra kok, ada yang setuju dan yang tidak setuju kok. Apalagi ini KUHP yang mengatur banyak aspek, ada kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap badan, kejahatan terhadap keamanan negara dan sebagainya. Itu tentunya akan tidak mudah, tapi sungguh pun demikian ini harus diberlakukan kepada masyarakat. Harus dilakukan kepada masyarakat. Jangankan itu, ketika Nederlandse Strafwetboek sebagai turunan dari Wetboek van Strafrecht ini dulu diberlakukan di negeri Belanda, di pembahasannya diajukan ke parlemen Belanda yang namanya Tweede Kamer. Ini dulu juga mendapatkan demo pada saat ketentuan pasalnya. Ini artinya bahwa adalah suatu hal yang merupakan suatu hal yang wajar apabila undang-undang itu sebelum diberlakukan itu pasti muncul pro dan kontra. Jangankan pada masa sekarang, pada zaman dulu loh di negeri Belanda ini pun juga ada demo. Oleh karena itu, marilah kita sekarang bersama-sama untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai substansi rancangan KUHP ini. Public hearing ke masyarakat, apapun akibatnya, apakah nanti menjadi bertele-tele, apakah nanti menjadi makan waktu yang lama, sosialisasikan ke masyarakat agar nantinya konflik-konflik yang terjadi, penolakan-penolakan yang terjadi setelah itu berlaku bisa diminimalisir, bukannya dihilangkan loh ya, bisa diminimalisir. Saya rasa itu pendapat yang perlu saya sampaikan. Terima kasih.